Om Indro. Halo Om. Assalamualaikum Hai, Om. Waalaikumsalam. Yo, Assalamualaikum, Sobat 21 ya? Sobat 21. Sobat, Assalamualaikum, Sobat 21. Apa kabar? Saya sih berharap di bulan suci ini untuk yang umat Islam masih semangat terus, bahkan lebih semangat lagi. Bentar lagi kita mengalami Idul Fitri, hari kemenangan. Dan untuk yang non-Muslim, semoga Ramadan ini juga membawa kesejukan, membawa kebahagiaan buat semuanya. Walaupun di Amin. tengah-tengah kita sedang COVID-19 ya, ya tentunya ya inilah sebuah hal yang harus kita alami ya, dan ikhlas-ikhlas aja lah gitu. Ikhlas dan semangat ya Pade ya. Ya, iya. Pade, tadi ada Ya. Vino juga di sini sama Mawar di sini mungkin bisa disapa. Oh ya. Oh iya. Iya ada Hai Vino. Aku manggil dia Kasino. Gitu. ada Mawar Eva Hai. juga tadi di sini. Ya, hai Mawar, apa kabar? Waduh, ini si cantik pendiam ini. Dia kalau di lokasi nggak pernah ngobrol dia, diem aja dia. Iya, tapi kalau udah acting keren banget ya Pade ya. Iya, kalau udah acting, waduh luar biasa dia. Merinding kita. Kalau apalagi kalau udah Wih, acting ininya, waduh, elah, kita sama-sama nangis semua deh. jangan dibocorin dulu biar kita nanti. Oke, oke, siap, siap. Oke, Pade Indro gimana nih kabarnya nih? Kalau dilihat dari postingan Instagram kayaknya Pade Indro kangen kerja banget ya. Kenapa? Apa? Kalau lihat dari postingan Instagram kayaknya Pade kangen kerja banget ya. Dilihat postingan Waduh, terakhir Instagram. banget. Kita udah dari kapan ya? Ya udah lama banget. Aku semenjak semenjak syuting ini Miracle sampai sekarang belum kerja lagi. Waduh, bayangin, bayangin, lama banget, udah lama banget. Rindu Udah banget dua saya, bulan rindu lebih ya kerja. Pade. Kenapa? Udah 2 bulan lebih ya Pade ya. Oh, lebih, lebih, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Oh 3 bulan. Ah, Iya, gitu. Aku rindu kerja, aku rindu cucuku. Rindu banget iya aku cucu. sama cucuku, iya. Kangen main TikTok bareng cucu nih ya Pade ya. Iya, sekarang jadi nggak ada kegiatan TikTok aku sama cucu. Terakhirnya tuh TikTok hari ubur-uburnya tuh bareng cucu rame-rame ya. Keren banget. Iya, itu pertama aku TikTok itu di Oh itu di pertama. Miracle. Habis itu aku diajakin sama cucuku, akhirnya aku bikin sendiri akun TikTok sendiri. Mantap. Jadi Pade selama di karantina ini, Pade aktivitasnya ngapain aja nih Pade? Di rumah aja. Walaupun tetap di rumah Ah, gitu. iya, aku aktivitasku terus terang aja nih ya, jadi menjadi eh, ibadahku lebih baik gitu ya. Jadi karena kan nggak ada kerjaan lain selain eh, Hmm. menjadi lebih baik. Saya harus terus terang. Ini membawa saya menjadi lebih baik beribadah. Apalagi kemudian ketemu bulan suci ya. Ya, terus terang saya harus akuin itu satu. Kedua, saya juga olahraga. Saya tadinya udah nggak pernah olahraga, jarang. Udah berapa tahun saya nggak olahraga. Saya jadi olahraga terus di rumah. Terutama untuk kardio saya ya, untuk jantung saya. Saya kan udah bypass, jadi harus anu lah, harus tertib. Selebihnya ya udah paling Instagram, saya bantu apa yang bisa saya bantu gitu. Saya bantu juga informasi kayak buat saya, menurut saya ini kayak bagaimana PSBB dari awal juga udah nggak tertib ya di mana-mana gitu. Jadi aduh, saya bukan apa-apa. Kenapa saya tertib? Saya bukan untuk diri sendiri, tapi juga saya kepingin membantu semua orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Banyak sekali. Dokter misalnya. Mereka kasihan betul nggak ketemu keluarganya. Mereka kasihan betul punya resiko yang berat banget. Tapi tetap harus menjalani. Relawan-relawan, TNI, Polri, ojol, semua yang harus mengandalkan itu. Sebetulnya itu yang saya kepengen bantu, itu. Jadi gini,
yang menurut saya kepingin saya sebar ke teman-teman semua adalah empati terhadap keadaan ini gitu. Jadi bukan wah saya gini-gini, saya gini-gini, kalau saya nggak ini nggak makan. Iya, artinya bukan itunya gitu. Tapi empati terhadap keadaan ini. Sehingga yang nggak keluar nggak makan pun bisa secepatnya bisa keluar lagi terus untuk bisa cari makan gitu. Jadi bukan nggak mencemooh sama sekali. Makanya saya, aduh, ya tapi ya kan orang lain-lain ya, bahkan budaya juga saya menjadi semakin sadar bahwa kita kehilangan nasionalisme memang harus diakui itu gitu. Jadi semua hanya mikir diri sendiri. Wah, ini baru opening aja udah mantep banget nih Om. Pade. Tadi ada ya. Mas Tora juga tuh tadi. Minta disapa juga Pade, Tora hadir. Dro, apa kabar Dro? Tora itu udah kayak adik saya sendiri beneran itu. Itu aduh, ya Allah. Bukan main deh. Istri saya itu meninggalkan pesan yang untuk keluarga Tora itu. Jagain ya, Tora, Mike, jagain gitu. Udah bener-bener kayak adik banget ya Pade ya? Iya. Tapi sebenarnya terus terang aja teman-teman yang semua bintang yang nerusin warkop ya, nggak enak dan apa. Itu mereka jadi kayak adik saya, bahkan ada yang jadi kayak anak saya sendiri. Semuanya. Mantap, Pade. Toranya melambaikan tangan tuh tadi. Oh ya, Tor. Indro, saya manggil dia Indro. Maunya jadi adik Om, katanya nggak mau jadi anak katanya. Oke, lanjut nih Pade. Saya juga nggak mau jadi bapak dia atau jadi kakak dia sih sebetulnya. Saya pengen jadi ahli waris dia. Ahli waris. Aduh, Pade. Ngakak nih. Pade, misalnya nih kalau nggak ada COVID-19 ini, Pade Indro sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Saya sih sebetulnya nggak punya kesibukan khusus apa-apa. Saya bahkan yang biasanya kalau puasa kayak gini banyak sekali ngadirin buka puasa bersama ya di mana kayak gitu. Terus banyak kegiatan sosial. Kali ini nggak ada sama sekali ya. Kegiatan sosial biasanya saya kan juga seberapa mampu sih saya kalau dalam artian materi ya. Tapi saya memang lebih banyak mempunyai kegiatan gitu sosial. Bagaimana saya menyumbangkan tenaga saya untuk ini semua. Tapi sekarang kan nggak bisa. Apalagi ya saya orang yang sudah berumur dan yang rentan sekali terhadap penyakit itu karena saya punya gula, saya punya penyakit jantung, ya gitu. Tapi saya tetap semangat. Misalnya apa ya, kemarin ini saya dengan teman-teman Bali, dengan seniman Bali, saya bikin lagu COVID-19. Lagunya riang banget. Lihat di Instagram Pade. Sempat tahu ya itu. Terus juga saya banyak announce mengenai COVID-19 ini juga. Banyak sekali teman-teman dari kabupaten-kabupaten, dari provinsi yang minta tolong saya juga untuk mewakili teman-teman di provinsi tersebut atau kabupaten tersebut untuk announce mengasalah COVID-19 ini kayak gitu. Itu aja sih sebetulnya kegiatan saya, selain ya saya di rumah paling ya jadi itu lagi gitu, IL itu lagi ya. Atau TL. Apa tuh Pade? Tembok lagi. Jangan sampai ngomong sama tembok ya Pade. Ada itu, aku takutnya lama-lama aku ngomong sendiri. Jadi temen temboknya sekarang ya. Iya. Nah, sekarang Pade, misalnya kalau pandemi sudah selesai, apa sih hal Pade yang pertama kali ingin dilakukan? Waduh, banyak banget diantaranya ya. Satu, aku pengen ketemu cucuku. Pengen banget ketemu cucuku. Kedua, aku pengen nyekar. Biasanya nyekar itu ziarah. Biasanya kalau sebelum puasa itu aku ziarah kemanapun. Ke orang tuaku, ke istriku, ke teman-temanku.
Mas Dono, Mas Kasino, Nano, Taufik Safala, sekarang ada Rudi Badil lagi kan. Rudi Badil. Jadi sekarang aku benar-benar tinggal sendiri nih kalau di warkop. Terus sepupu-sepupuku banyak sekali yang ini. Omku, ada Om Hugeng, itu yang kebetulan beliau anak buah bapak saya dulu dan aku selalu tengokin beliau setiap tahun kayak gitu. Banyak hal yang aduh pengen bener. Sama satu lagi, aku pengen ngewarung. Aku hobi ngewarung. Kenapa tuh Pak ngewarung? Pengen makan soto Betawi di warung, pengen apa ya? Makan maaf nih mie instan di warung. Warkop ada enak banget ya. Iya enak banget. Ya, makan telur setengah mateng, ngopi, mie instan. Waduh, roti bakar. Aduh. Gila. Wah, kayaknya kita sama banget nih suka. Wah, banget. Aku anak warung bukan anak restoran aku. Mantap Pak De. Nah, buat Sobat 21 yang nanya bisa langsung di IG Live ini atau IG Stories ini ya. Nah, Pak De, sekarang kita ngomongin film terbarunya nih, Miracle in Cell Number 7 nih, Pak De. Pertama kali baca skrip film ini, respon Pak De gimana? Apakah Pak De sebelumnya sudah menonton film ini atau belum? Belum. Jadi lucu nih. Kenapa nih Pak De? Aku kan ibaratnya kan aktor yang apa ya, yang otodidak banget ya. Jadi banyak hal yang sebetulnya mempengaruhi aku untuk bagaimana meresearch sebuah naskah gitu, mensurvey sebuah naskah. Ketika aku pertama baca kayak gitu, aku udah dengar bahwa ini ada filmnya dulu. Gini, box office di mana-mana dan ini film sebetulnya film drama banget gitu. Begitu aku lihat, sebetulnya kalau dilihat sih sebetulnya ada komedinya, nggak drama full. Ada insert komedi ya. Karena ada banyak hal yang tidak lazim di situ. Komedi salah satunya kan adalah hal keseriusan yang dipikirkan sehingga orang akan terheran-heran gitu atau akan tertawa melihat itu gitu. Nah, memang secara serius dipikir gitu bahwa di situ memang harus ada komedinya kelihatannya. Begitu aku baca, aku nggak ngelihat ada komedinya. Jadi kita waktu itu kita berkutat untuk menciptakan ada komedi dikit gitu ceritanya gitu ya. Ini ceritanya. Tapi memang ceritanya itu membawa kita ke drama banget. Dan itu harus kita jaga gitu. Jadi akhirnya karena kita berkutat, itu kan kita berkutat, kita artinya bukan hanya bukan hanya acting aja, bukan hanya baca terus ini, tapi kita berkutat membedah semuanya gitu. Selama sebulan. Ya, sebulan mungkin ya, semua Tora, Vino, semua pemainnya. Terutama anak-anak sel ya, anak-anak sel nomor 7 itu gitu. Nah, sampai akhirnya karena mungkin banyak hal yang aku sebetulnya jujur aja nggak kepengen nonton karena nggak mau ke distract peran, nanti takutnya aku jadi niru gitu loh peran itu. Tapi dipaksa sama semua orang, waduh, aku bilang enggak, nanti aku nonton sendiri deh. Karena aku mikir juga ini pakai nangis, anak-anak cerita pakai nangis gitu kan. Iya benar. Bahkan waktu baca aja, maaf nih, waktu baca aja ada kesedihan loh gitu. Sampai suara berubah gitu ya kita. Namanya juga yang aku hadapin aktor semua ya, Vino, Tora kan itu aktor ya. Nggak, kayak aku membawakan peran Indro Warkop aja gitu kan sebelum-sebelumnya. Walaupun juga udah mulai enggak gitu. Nah, akhirnya dipaksa kita nonton tuh rame-rame. Hening semuanya, yang ada soal ada gitu. Aku tanya Tora yang paling lucu kalau ceritain aku nangis. Aku nangis nonton itu gitu loh. Perhatianku akhirnya nggak pemeran yang menjadi aku gitu, yang aku harus jadi itu. Aku menjadi ngelihat utuh filmnya, jadi nggak ke distract.
Cuman ya itu, nangis aku. Yang lain yang udah nonton 3, 4, 5 kali, semuanya nangis. Yang kurang ajar Tora. Tora nontonnya pakai helm full face. Kan kurang ajar, kan dia memang telat. Dia naik motor, helmnya dipakai nggak dilepas-lepas. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang tahu dia nangis apa enggak. Kurang ajar Tora. Nggak ketahuan ya Pak De ya? Iya, akhirnya ya udah akhirnya kita nangis dan itu film memang berat ya. Aku ngelihat juga. Cuma begini. Kalau aku boleh bilang benar-benar ya, artinya objektif ya. Nangis karena kebawa mereka memerankan dengan begitu rapih dan baik. Tapi secara film buat aku itu nggak make sense. Ya kan, nggak make sense gitu. Nah, oleh karena itu menurut aku film ini harus dibawa ke budaya sini. Iya, versi Indonesia Harus disandarkan. Ya, sama kalau kita ngelihat ke ini kan beda-beda sebetulnya. Kalau kita ngelihat yang versi Turkinya atau versi Filipina itu beda-beda. Beda-beda ya. Nah, ini kita Mas Anung itu membuat ini benar-benar dengan budaya sini tanpa mengurangi, tanpa betul-betul menghiraukan faktor hukum gitu. Jadi hukumnya ini kita nggak pakai hukum Indonesia karena kalau pakai hukum Indonesia nih film nggak bakalan jadi. Iya, aku nonton nggak bakalan jadi, ya kan? Nggak bakalan jadi. Sama sebetulnya kalau bener-bener itu film di Thailand di Korea seperti itu nggak bakalan jadi. Iya, benar. Ya kan? Karena hukum dimanapun kan, ya kan? Kayak gitu. Tapi kan memang ada faktor X yang dibuat supaya itu menjadi jadi, gitu. Sementara kalau di sini dijadiin akan mendiskreditkan lembaga karena itu yang di sana kan jelas sekali nyebut gitu kan. Makanya itu kita samarin di sini kayak gitu ya. Nah, ya gitu deh pokoknya. Ini film menurut saya film yang saya berpikir serius banget gitu ya. Saya ya karena kan saya orang komedi banget. Terutama saya di sini ada Indra Jegel dan Jegel sama satu lagi Rigen. Iya, Rigen. Ya, Rigen. Nah, di sini enak ya, ada 2 komedian yang juga kebetulan dekat dengan aku. Nah, kita sama-sama mikir di sini untuk faktor itu. Dan sebetulnya ya nanti dilihat aja sih, aku nggak kepengen spoiler, tapi bahwa eksistensi kami di komedi ya kayaknya susah kalau mau dihilangkan ya gitu ya. Jadi ya nanti lihat deh komedinya seperti apa kalau toh ada komedinya gitu kan. Sedihnya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau boleh bocorin dikit ya, yang kayak tadi aku bilang. Apa tuh Pak De? Pemain aja acting banyak nangis di situ. Iya. Kita ngelihat Mawar. Kita ngelihat Mawar. Kita ngelihat si Grace pemeran Kartikanya ya kan namanya Kartika anaknya kan. Jadi ada 2 peran kan waktu dia kecil sama besar itu dia main bagus banget dan kita kebawa dan kita ngelihat nonton di situ, nonton mereka acting aja, aduh. Ada pernah di-cut gara-gara ada yang nangis kedengeran suaranya masuk. Itu apa lagi tuh adegan sedih. Ini antara sedih dan lucu ya Pak De ya. Iya, makanya apalagi kalau saya misalnya sedih gitu, diketawain saya, kan kurang ajar ya. Diketawain saya. Ya Allah.
kadang-kadang saya pengen benar-benar buktiin, saya akan main sama anak-anak muda ya, saya paling tua boleh dibilang ya. Iya. Tapi syutingnya, orang kita ngejar waktu kan, penjara itu kan nggak bisa sembarangan ya, yang di penjaranya apa segala macam. Dan kita ngejar waktu juga, studio segala macam. Itu ada satu adegan 2 malam itu sampai pagi. Oh, Bener-bener. adegan 2 malam, Pak. Iya, diulang-ulang kan karena memang angle-nya nanti Anda bisa ngelihat ya, angle-nya bagus-bagus banget ya. Ini DOP-nya luar biasa nih. Apa? Kita manggilnya Mat Jago. Yunus namanya Yunus. Waduh, jadi makin penasaran nih sama bagus banget. Gambarnya boleh. Aku cungi jempol ya gambarnya. Keren banget beneran. Nggak tahu kameramen sekarang ya, jago banget bikin gambarnya. Aduh, bagus banget. Beneran deh. Itu 2 malam itu, wah saya bukan memaksakan diri lagi ya, apa ya, malu lah kalau sampai nggak kuat gitu, ya kan? Itu semangat terus, semua semangat kayak gitu. Jadi buat saya ya kita sih bekerja maksimal ya, maksimal. Saya di situ yang paling inget justru sama Astradanya, namanya Sylvie. Waduh, itu udah kalau dengar suara dia tuh kayak apa ya, kayak motivasi untuk ayo semangat, ayo gitu. Oleh dua suaranya kan juga, ini semua ya, cepat kan ini, wah gitu kan. Tapi membuat kita semangat banget gitu. Hebat ya. Mantap. Wah, kita jadi makin ya sabar banget nih, Pak De. Iya, keren bener deh. Nggak tahu ya, pokoknya aku sih ngelihatnya kok saat itu keren banget, apalagi udah diedit, udah disambung, aduh nggak tahu deh kayak gimana. Saya nggak berani nonton kalau saya kayaknya. Kecuali sendiri. Takut ketahuan Pak De. Belum dong. Bentar. Iya. Atau kayak Tora nanti pakai helm full face. Nah, betul. Biar ketahuan, kejer banget ya Pak De. Iya. Tadi udah ngomong banyak. Pak De ceritain dong karakter Pak De di sini sebagai siapa? Dengar-dengar jadi kepala geng ya di sel ini ya. Iya. Jadi ceritanya saya tuh jadi apa ya, penjahat. Saya tuh yang di kamar sel itu saya yang benar-benar penjahat tua lah ya. Penjahat tua yang akhirnya dijadiin kepala blok. Orman istilahnya. Jadi di penjara itu ada 2 blok. Nah, saya kepala blok 1 gitu. Bahkan saya kalau ribut gitu itu sama blok lain tuh saya yang paling juara gitu ceritanya. Iya. Jadi paling ditakutin. Gitu. Jadi saya jadi jarang disebut si Bang Japra saya. Saya jadi Japra. Nah, itu. Jadi bayangin, saya harus main serius dan apa ya? Saya tuh lugu. Saya penjahat zaman dulu. Ya, cuman penjahat zaman dulu kan modal berani ya. Modal berani, modal sadis. Ya kan? Modal berani, modal sadis. Bukan modal pinter gitu kan. Kecuali Kusni Kasdut hebat ya, penjahat hebat. Nah, itu sih. Dan beruntung zaman dulu Warkop itu waktu zaman baru belum top amat, itu selalu diajak Om Hugeng Imam Santoso, tahu kan ya, Kapolri yang paling jujur di dunia itu. Nah, ketika dia udah pensiun, selalu ada kegiatan di penjara untuk hibur orang penjara, karena dia berpikir bahwa orang penjara di sini itu belum bisa dibilang lembaga pemasyarakatan, karena belum dipersiapkan untuk bermasyarakat. Dia tetap menghadapi hal-hal yang keras di dalam penjara sana, sehingga perlu kita hibur. Ceritanya dulu gitu tuh. Kita sering yang ngehibur tuh Hawaiian Seniors tuh, dulu kan Pak Hugeng itu penyanyi Hawaiian. Terus Warkop ngelucu-ngelucu gitu sambil nge-MC. Terus band Tongkat Putih itu yang selalu, band Tongkat Putih itu band, mohon maaf, tunanetra ya. Tapi bagus, mainnya bagus banget kayak gitu. Jadi kita menghibur kayak gitu sering, sehingga saya sering berhadapan sama ya dunia penjara lah pada saat itu. Jadi saya tahu
istilah-istilah semua, walaupun sekarang agak berubah sedikit, tapi sebagian besar tuh istilah-istilah di dalam tuh masih sama seperti dulu kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu sulit saya menyesuaikan gitu, karena udah duluan dulu pernah pernah apa pernah mengalami di sana terus gitu, kayak gitu. Bahkan itu yang tadi saya bilang, saya bisa kenal Kusni Kasdut, bisa kenal Hengki Tupanwael kayak gitu, serem-serem banget. Wih, mantap. Ade, di kolom komentar ini nih, kayaknya banyak banget nih fans Pade nih. Wih, Pade Indro makin sehat, sehat-sehat selalu nih. Mungkin Alhamdulillah. siapa-siapa lagi Pade ini banyak banget nih tadi aku bacain. Iya. Aku kalau baca mesti pakai kacamata nih. Say hi aja Pade, say hi. Ini pada Ya, fans Pade semua nih. untuk semua yang hadir, waduh ada 155 tuh, banyak banget. Terima kasih banyak sekali yang tuh sehat-sehat Pade. Udah, terima kasih semua ya. Kita saling doa semua sehat ya. Bukan hanya aku aja, kalian juga mesti sehat ya. Kita yang bisa di rumah dulu lah ya. Yang harus keluar, ikuti semua aturan. Pakai masker, banyak cuci tangan, apa ada distance, ada jarak di antara kita. Yuk kita ciptakan, kita buat sendiri Indonesia cepat berlalu dari COVID ini gitu ya. Supaya semua orang yang terlibat ini juga segera bisa keluar dari ini semua ya. Beruntunglah kita tidak berhadapan langsung, bisa di rumah. Yuk kita bantu, bukan bantu kita sendiri, kok bantu semuanya. Oke? Gitu. Nanti kalau udah beres semua, baru kita penuhin 21, ya kan? Balas dendam ya, Bi. Balas dendam ya, Bi. Betul, Pade. Iya. Oke, Pade. Sekarang kita jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk ya, Pade. Ya, siap. Ini dulu nih, Pade. Novita Kurnias, Pade Indro, buka puasa favoritnya menunya apa nih, Pade? Aduh, aku tuh norak banget ya kalau ditanya ini. Jadi aku dari dulu, aku tuh pasti buka puasa sama korma 3 aja cukup. Terus arem-arem tahu ya? Tahu. Arem-arem tapi yang kampung, yang sayur, yang isinya wortel Itu sama selalu ada, Pade? kentang. Selalu ada. Atau sama yang isinya oncom. Itu selalu ada. Itu dari dulu. Itu. Baru yang lain terserah apa aja. Ya gorengan boleh, ada kolak boleh, ada apa boleh, tapi yang nggak selalu ada. Tapi yang selalu ada itu arem-arem. Saya bisa cuma dua arem-arem 2 aja. Udah, nanti makan lagi baru sahur. Tapi bukanya nggak hanya itu aja, paling air putih sama teh. Nah, kalau dibuka saya teh agak manis. Memang saya kasih manis sedikit kayak gitu. Oh, arem-arem jadi makanan favorit Pade. Waduh, iya selalu harus ada. Lagi nih Pade. Kecuali waktu kemarin, kan tahun kemarin saya syuting di Maroko. Oh iya yang ini ya, Wakop ya. Sorry. Iya, lanjut nih Pade. Pade, proses syutingnya berapa lama nih Om? Dan di lokasi mana aja tuh film Miracle in Cell Number 7 ini? Berapa lama nih prosesnya? Proses syutingnya aja mungkin sekitar sebulan ya. Saya lupa juga kalau tepatnya. Cuman sekitar sebulan. Kita syuting ada di penjara. Di penjara di Cikarang sana. Padahal pas lagi musim hujan-hujannya tuh ya. Jadi pernah terpotong banjir. Kita stuck di jalan itu. Aduh. Padahal di penjara itu kita cuma dapat waktu dari jam 7 pagi. Sampai jam berapa gitu lupa saya. Kalau toh malam sampai jam berapa malam gitu. Tapi biasanya sore kita harus sudah meninggalkan tempat. Dan saya memilih pulang pergi itu waktu itu nggak. Padahal disediain penginapan juga di Cikarang. Tapi saya memilih pulang pergi. Nah, terus ada di studio. Di studio itu malah lebih parah lagi ya. Karena waktunya kan menjadi tidak terbatas. Iya kan? Iya, bebas terus jadi sampai pagi terus. Pokoknya di atas 18 jam lah syuting. Demi hasil yang terbaik ya Pade. Iya.
Terus Aduh. saya kebetulan nggak ikutin, tapi saya ada beberapa tempat lagi yang saya nggak ada. Kalau saya kan memang orang penjara, jadi aja nih di penjara, sama sesudah di penjara saya ada beberapa tempat ya, ada di Bogor, pengadilan, terus udah itu kalau saya. Tapi ini banyak, kayak Vino itu ada di Oh ya. rumah Vino, itu wah dramatis banget itu apa gambarnya itu di pinggir rel kayak gitu. Terus banyak banyak tempat lah si apa ketika dituduh membunuh itu juga ada tempatnya lagi sendiri. Oke, Pak De, lanjut. Ngomong-ngomong di penjara nih, Pak De. Ya, Dari Ed Alamahdi. Pak De, itu selama syuting di dalam sel ada momen paling nggak bisa dilupain nggak? Di antara tahanan-tahanan lainnya itu. kalau yang di dalam sel itu kan kita di eh, sel penjara hanya kita aja gitu kan. Ya banyak hal, nggak tahu kalau anak-anak mungkin bisa cerita ya. Aku tuh beberapa kali nunggu misalnya Hmm? nunggu asap kan itu kan ada asap, ada apa segala untuk ilustrasi kayak gitu ya. Nunggu kayak gitu terus ada beberapa kendala kadang-kadang ya. eh, itu aku tuh sampai ketiduran. Kenapa tuh, Ketidur. Pak De? Saking lama Ada, ya. ada yang nyolong, kalau nggak salah yang nyolong motret si Tora. Aku sama Tora tuh tukang tidur. Aku sama Tora tuh tukang tidur banget. Beneran. Itu terus apa ya momen mungkin momen yang aku anggap lucu ya Apa ketika deh? aku di dalam penjara gitu. Banyak orang penjara kan, kita kan diperiksa dulu mau masuk apa segala macam. Jadi menarik perhatian orang-orang di penjara juga ngeliatin kita gitu. Yang Oh, iya, aneh, iya, iya. Hah? yang aneh orang-orang penjara itu pada nonton warkop. Jadi saya artinya kalau nonton warkop yang dulu oke lah. Tapi saya Hmm. sendiri ini saya ditonton. Jadi kayak misalnya apa ya? Pak De, Ah, manggil Pak De itu kan udah zaman sekarang banget kan. iya. Pak De gitu. Pak De, sehat-sehat ya. Tapi benar mereka baik nggak ada minta rokok, minta apa segala nggak ada tuh. Atau jangan-jangan dia tahu saya anti rokok ya, nggak tahu deh. Tapi nggak ada beneran, beneran itu. Terus eh, yang lucu lagi nih, Pak Apa De, ya, Pak De? kompor gas. Berarti dia kan ngikutin. Ngikutin Berarti ya. dia ngikutin kegiatan saya di stand up. Sekarang sih saya udah enggak ya. Tapi berarti dia kan ngikutin kemarin-kemarin ini di stand up comedy gitu kan. Pak De, kompor gas. Udah, ini orang-orang ngikutin juga. Kayak gitu. Jadi kayak Jadi terharu ya, Pak ya. iya, eh, sama gini, betapa mereka tuh berkegiatan loh. Mereka piara bebek, piara apa di dalam itu gitu ya kayak gitu. Kita masuk lewat-lewat situ segala macam kayak gitu. Jadi, aduh, banyak kok ternyata yang sebetulnya juga mereka kayak kepengen kepengen eh, tidak terjebak di kriminal gitu ya. Mereka kepengen mencoba bertanam, mencoba beternak kayak gitu. Itu buat saya eh, terharu sih saya ngelihat kayak gitu gitu ya. Jadi dan eh, petugas-petugasnya juga ramah-ramah, menyenangkan banget. Kalau petugasnya sih nggak usah ngomong deh. Itu hampir semuanya kayaknya penggemar stand up deh kayaknya. Semua manggilnya Pak D, semua manggil Pak D bener-bener. Pak D, waduh, apa kabar Pak D? De. Ini gue bilang gue tua banget sekarang ya dipanggil Pak D, semua orang manggil Pak D. Pak De. Aduh, ngakak Itu nih saya. momen di penjara menyenangkan juga sih, menyenangkan juga di penjara kayak gitu kita ngelihat mereka gitu. Dan penjaranya cukup bersih gitu, bagus, nggak nggak seperti apa yang kita bayangin gitu, bersih di Cikarang itu. Terus anunya bahkan apa kepala penjaranya juga aduh, kan tadinya kita punya peraturan gini tadi ada yang nanggung ya karena memang teknis susah gitu. Diizinin diperpanjang terus kita harus ngambil pagar tapi pagar luar nih pagar luarnya harus dijebol dikit jadi harus dilas gitu terus dilas kembali gitu
Itu gini, tapi ditungguin ya, ditungguin sama apa kan security di situ ada yang maksimum, ada nggak ini yang apa yang minimum di tempat yang minimum gitu. Walaupun dijagain juga gitu. Kayak gitu. Jadi menyenangkan sih syutingnya sendiri. Kalau Mantap. lucunya ya itu mungkin saya sering ketiduran. Terus kadang-kadang lupa bahwa saya sebagai Japra gitu. Ngomongnya berubah. Japra ini orang Jawa Timur. Saya logatnya logat Jawa Timur nih. Agak lain, agak beda sama saya di komedi gitu. Saya logat saya Jawa Timur banget nih. Gitu di sini. Jadi kadang-kadang suka lupa tuh. Saya dipancing ya, Pak. Tora tuh yang suka kurang ajar, dipancing ya dikit sama Tora pakai logat Batak gitu. Saya lupa tuh pakai logat Batak. Keren banget. Hah, gitu. Pak De, Japra Pak De, orang Jawa Timur. Oh iya. Mantap, Pade. Nih, Pade, sekarang nih, ini kayak, bukan tantangan sih, cuman kayak, kita pengen tahu karakter Zafra di sini, kalau Pade di filmnya seperti apa sih, kalau gaya ngomongnya gitu. Kalau kita dilihat film aslinya kan, si kepala geng ini suruh mijitin gitu, nanya ke tahanan yang baru masuk gitu, terus interaksi Iya. sama tahanan lain. Coba Pade bisa kasih tahu ke kita, gaya Zafra di film Miracle Cell in Number 7 versi Indonesia ini seperti apa sih, Pade? Pertama aku berambut walaupun botak ya, botak di atas, Oh, berambut, bagus. ya berambut, terus hitam, nggak putih kayak gini, hitam semua. Karena kebetulan rambut aku hitam nih, kalau ditumbuhin. Aneh Iya. nggak? Masa duluan ini yang putih? Harusnya kan Iya, duluan rambut putih. ya. Iya. Karena ini belakangan tumbuhnya. Saya duluan ini yang putih. Nah itu. Terus gaya ngomongnya Jawa Timur banget. Jadi kayak, kamu gak eru dah, gak ngerti dah. Sejak ngomong itu, perhatikan. Ngomong. Gak ada senyumnya aku tuh. Kecuali Iya, sama oh si gitu. itu pun udah lama sama tuh anak kecil baru senyum aku. Baru aku tersentuh Oh, gitu. Baru aku ada sedih, ada itu gitu di situ. Tapi sebelumnya enggak. Aku bener-bener kayak misalnya nyuruh kerjain tuh waktu baru datang kayak gitu. Cuma gitu aja. Cuma oh, enggak. Jadi ngomongnya agak jarang aku. Justru waktu terakhir-terakhir ngebela itu baru aku agak agak banyak ngomong. Bukan ngebela lah apa ya. Ya simpati lah sama si duduk. Dodo ini. Dodo. Panggilannya Dodo. Kodok kita nyebutnya kodok. Kan kita semua pakai Dok. istilah di situ. Aku juga sebetulnya bukan Japra namanya siapa, lupa aku namanya. Tapi dipanggilnya Japra karena jagoan gitu. Japra, aku Korman. Mantap. Nah, di blok yang satu tuh ada jagoan juga, tapi lebih muda dia. Wow, dia lebih sadis juga. Dia orang seberang. Saya Jawa Timur, dia orang seberang. Dia gitu. Kayak gitu, jadi hmm, ya sudah. Sudah, tidak usah diperpanjang. Gitu. Mantap, Ade. Eh, Gak ngerti tah, Ade, pakai ta gitu. Sampai nggak ngerti tah. Aduh, si siapa ya namanya? Eh eh, Jegel itu dipanggilnya sebetulnya namanya Atmo, tapi dipanggilnya siapa lupa saya. Oh, kamu nggak bisa bedakan tak antara Islam sampai Hindu ah? Gitu misalnya gitu. punya istilah-istilah sendiri namanya ya. Iya, kayak gitu. Dan ngomong saya selalu keras. Dan saya selalu saya nggak ada takutnya ceritanya gitu. Jadi waktu kepala penjara marah besar kayak gitu segala ya saya hadepin aja kayak gitu. Mantap. Pade, kalau kalau Pade gambarkan tiga kata film ini seperti apa kalau menurut Pade? Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia ini. Tiga kata. Iya. Satu. Keren.
Dua. touchy, menyentuh banget, lengkap. Lengkap, wis. Keren, menyentuh, dan lengkap. Miracle in All Number Seven. Wah, jadi makin gak sabar ya, Pak De ya. Bener. Ini menurut aku sih ya, eh, film saduran atau apa ya, film apa istilahnya, yang disesuaikan betul dengan budaya kita. Sehingga kalau orang ngelihat yang sana, orang kan komentarnya katanya yang bikinan Korea itu menyedihkan, mau berkali-kali aku nangis banget terus kayak gitu. Aku juga jadi ingat bahwa orang yang berkali-kali nonton film Warkop katanya dulu masih ketawa aja. Perbedaannya adalah ketika orang melihat film Korea itu berkali-kali bisa nangis terus, padahal budayanya bukan budaya kita. Saya punya keyakinan ketika itu budaya kita kayak film Warkop gitu ya. Budaya kita ya ini akan lebih menyentuh gitu. Harusnya sih iya, harusnya sih tidak ya nggak ada alasan untuk tidak bisa tersentuh dan tidak menggemari karena ini benar-benar dibuat dengan gaya kita bagaimana seorang bapak sama anaknya di Indonesia ini, ya kan? Kalau yang sana mungkin kan nggak ada alasannya bagaimana tiba-tiba bapak sama anak. Oh sini kan nggak bisa kita gituin. Ada alasannya kayak gitu, itu ada. Iya. Nah, relate ya, Pak De ya. iya kalau menurut saya sih, apalagi ini garapannya Mas Hanung. Produksinya Falcon pula. Falcon itu yang benar-benar detailnya aduh, kalau Falcon mah detailnya diperhatiin banget ya. Jadi ya bayanganku nih gitu ya, ini sih akan jadi film yang meledak lah ya, bayanganku. Amin, amin, amin. Apalagi didukung sama 21 gini sama Obi, waduh. Amin, Pak. Ya kan? Ini yang nonton aja berapa nih? Wow, udah naik lagi tuh 100 berapa tuh? 164 Pak De. 164. Kemarin juga respon di sosmed kita bagus banget itu yang komen pada nggak sabar ketika fotonya baru fotonya aja nih, belum trailer, belum nanti nonton langsung. Tapi ya, ya semua film mungkin seperti itu ya, semua film. Saya kemarin ini syuting di Maroko juga seperti itu. Tapi memang era sekarang ini kemudian menjadi bahwa keberhasilan sebuah film itu nggak kayak Warkop zaman dulu. Warkop zaman dulu tuh yang lainnya nggak diperhatiin, yang diperhatiin Warkopnya. Nah kalau sekarang kan enggak. Orang udah lebih wawasannya lebih tinggi. Orang melihat gambar, orang melihat penyutradaraan, orang melihat banyak hal di dalam sebuah film gitu, bahwa film itu sebuah kerangka bahwa di dalamnya itu ada banyak sekali komponen. Nah orang melihat itu semua gitu, dan itu disadari benar oleh sineas, sehingga kalau Anda lihat ya, hampir semua film pasti diperhatikan itu. Gambarnya juga sekarang semakin bagus, ya kan? Terus dramaturgi semuanya banyak sekali hal-hal kalau yang dari dulu film dulu kita nanya ini begini gimana sih, alasannya gimana sih, orang Indonesia kan gitu kan, oh ini tiba-tiba begini. Nah itu juga diperhatikan sehingga ini makanya tadi saya bilang complicated lengkap banget gitu. Lengkap banget gitu. Gambarnya Anda lihat kan tuh bagaimana gitu, aduh elah aku nggak bisa membayang tuh. Gambar aduh banget ya. Mantap nih Pak De. Sebelum penutup nih Pak De, mungkin bisa memberikan ingatan lagi kepada Sobat 21 agar tetap di rumah aja, biar pandemi ini cepat selesai, tentunya keadaan bisa kembali normal dan semuanya bisa nonton film yang potensial di Cinema 21. Ya, teman-teman, aku cuman kepengen menyentuh sedikit aja. Banyak orang menyentuh kayak gitu, tetapi menurutku esensinya nggak seperti itu.
Gini, bangsa ini menjadi bangsa yang besar dari dulu itu berkat perjuangan pendahulu kita. Ya, pakai apa? Senjata? Enggak, kita kalah sama penjajah dulu senjata. Tapi dengan tekad, semangat dan kekompakan sebagai bangsa. Bayangin kita bisa dengan kekompakan. Tidak ada yang mengklaim wah itu bangsa ini, itu suku ini, suku. Tidak ada yang mengklaim itu agama ini. Tidak ada zaman dulu. Saya pastikan tidak ada. Saya belajar itu. Kayak gitu ya. Nah, itu juga yang menjadikan kita kompak. Nah, teman-teman, marilah kita kompak. Kita bisa hadapi ini. Insya Allah kita bisa hadapi ini. Kita bisa keluar dari COVID. Dengan apa? Dengan, ayo, sami'na wa ta'na kalau kata orang Islam. Biarkan pemerintah yang bertanggung jawab. Dia nge-guide kita. Banyak kita, tidak ada satupun di dunia ini pemerintah yang benar-benar sempurna. Tapi setidak-tidaknya kita ikuti. Ya, supaya kita bisa keluar cepat dari. Kasihan para dokter, ya Allah. Anda nggak pernah lihat mungkin ya. Mereka nggak pernah ketemu keluarganya, anaknya, cucunya, suaminya, istrinya nggak pernah lihat. Mereka benar-benar harus dikurung karena takut kalau keluar. Mereka ini setiap hari diperiksa. Kasihan para ojol, para supir, para apa semua yang mereka menggantungkan. Pokoknya semua. Saya nggak kepengen ngomong siapa-siapa. Marilah kita percepat ini. Kita kok yang membuat bisa ini cepat atau tidak gitu ya. Bagaimanapun juga Allah memberikan ini bukan tanpa sebab. Mengistirahatkan kita dari segala ini itu. Ya, yang suka demo segala macam ya jangan demo dulu gitu kan. Kayak gitu. Yang suka gunjingin orang apa yang mau digunjingin sekarang kita aja perutnya lapar gitu kan. Nah, dunia juga betapa sekarang jadi cerah langit kita. Kenapa mobil? Ya kemarin-kemarin ini ya, ini sekarang mobil, aduh, ya Allah, bisa dibilangin banget. Yuk, mari kita bergandengan tangan dalam visi ya, bukan bergandengan tangan ntar pada bergandengan tangan beneran. Jaraknya diperhatikan 2 meter. Gitu. Yuk, mari kita sukseskan kita sendiri lepas dari, bukan karena siapa-siapa, tapi harus dari kita sendiri. Ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita sadar. Yuk kita sadar. Kalau ngikutin hawa nafsu, saya juga kepengen kok ke warung. Saya juga kepengen bantu bapak warung itu. Saya yakin dia juga sekarang berat, susah. Ya. Tapi ayo kita cepat-cepat keluar dari sini. Mari kita bantulah ya. Yang mengerti, tolong kita sama-sama empati terhadap keadaan ini. Ya teman-teman. Saya pikir kalau teman-teman penontonnya 21 mah ya. Mantap Pak De. Terima kasih banyak. Ini sebelum sama-sama Obi. Say goodbye lagi nih, tadi aku tuh baca komentar tuh banyak banget fansnya Pak De. Terima kasih. Selalu katanya banyak nih Pak De dari. Terima kasih ya semua yang mendoakan ya, semoga di bulan suci ini siapapun dia, Islam kayak Kristen kayak semua agama, semoga diridhoi Allah, semoga diberi juga hal yang terbaik untuk kalian semua ya. Amin, amin, amin. Amin. Pak De Indro, terima kasih banyak waktunya sore ini. Ini sama-sama Obi. Ya, banyak banget hal yang kita dapetin nih. Sehat terus Pak De ya. Terima kasih Obi. Iya, amin sama-sama. Siap, kita ketemu. Iya. Oke. Dadah Pak De. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.